Awal film diperlihatkan pria namanya Luke. Dia adalah seorang dealer di Kasino Swan dengan gaji UMR, padahal saat ini Luke sedang butuh banget uang yang banyak untuk biaya pengobatan putrinya. Tapi bosnya yang bernama Mr. Pop terlihat tidak peduli dengan keluhan karyawannya sendiri, di mana putri tunggal Luke ini ternyata menderita kanker. Gadis kecil bernama Riley itu harusnya segera dioperasi lalu dikemoterapi. Namun, sayangnya Luke belum bisa membayar biaya perawatannya yang membutuhkan biaya sebesar $300.000 atau sekitar 4,6 miliar rupiah. Akhirnya Luke mendapat kesempatan untuk berhadapan langsung dengan Mr. Pop. Luke pun segera mengutarakan niatnya untuk meminjam uang demi pengobatan putri semata wayangnya. Tapi sudah seperti yang Luke duga, Mr. Pop langsung menolaknya mentah-mentah dengan alasan bahwa bisnisnya bukanlah badan amal. Hal ini pun membuat Luke langsung naik pitam. Baginya, Mr. Pop adalah seorang bos yang tidak seharusnya berkata seperti itu. Akhirnya, Luke yang sangat kesal itu langsung membuka aibnya Mr. Pop. Mr. Pop, you're my only option. You. All right, it's all the time you get. No, it's not all the time. I got what I want. Go! Like you got. Kalimat itu membuat Mr. Pop langsung marah dan dengan emosi yang sangat memuncak, Mr. Pop langsung memecat Luke saat itu juga. Dan gara-gara kejadian barusan, Luke pun segera menemui Cook. Ia kemudian bertekad untuk membalas dendam atas perbuatan Mr. Pop yang semena-mena itu dengan mengajak Cook untuk merampok Kasino Swan. Dan keesokan harinya, Cook dan dua temannya yang bernama Mickey dan juga Dante menemui Luke di sebuah restoran kecil. Mereka siang ini berkumpul untuk merencanakan perampokannya. Dan 1 minggu kemudian, hari perampokan telah tiba. Mickey bertugas sebagai sopir yang bersiaga di luar. Dia harus terus berada di dalam mobil supaya bisa membawa temannya kabur sewaktu-waktu. Sementara itu, berkat Cook yang keras kepala, mereka akhirnya membawa senjata. Tapi Luke mengingatkan kalau itu hanya untuk berjaga-jaga saja. Setelah itu, Luke, Cook, dan Dante secara sembunyi-sembunyi menuju ruang brankas dan menunggu satpam itu pergi membuat kopi. Namun, sayang sekali, kesenangan mereka untuk menemukan uang segunung itu digagalkan oleh sang satpam yang baru saja kembali. Namun, sebelum satpam itu melapor pada bosnya, Cook lebih dulu menembaknya. Luke pun syok terkejut karena suara tembakan itu ternyata mengundang beberapa petugas yang lain untuk bersiaga dan mengejar para perampok ini. Derrick, yang merupakan orang kepercayaan Mr. Pop, mendengar ada sesuatu yang enggak beres. Ia pun langsung menuju ruang brankas dan bertemu dengan Luke dan juga teman-temannya. Sampai akhirnya, adu tembak pun enggak dapat terelakkan. Sementara itu, Mickey yang harusnya menunggu di luar lama-lama merasa cemas-cemas gimana gitu, ia baru aja mendengar tembakan dari dalam, dan akhirnya ia pun memilih kabur untuk menyelamatkan diri. Tanpa pikir panjang, mereka pun menghentikan bus umum yang kebetulan masih beroperasi di malam hari. Mereka kemudian masuk ke dalam bus tersebut dan menyandera seluruh penumpang, termasuk sopir busnya. Sementara itu, seorang poluan yang bernama Chris sedang berpatroli di daerah tersebut dan tiba-tiba ia mendengar suara tembakan. Suara itu pun membuatnya langsung mengemudikan mobilnya mengejar bus umum yang terlihat sedang dibajak oleh sekawanan pria. Dan dengan cepat, Chris pun segera melapor ke kantor polisi. Pihak kepolisian pun langsung memerintahkan Chris untuk mengejar bus tersebut, sementara polisi yang lain akan segera menyusul ke lokasi kejadian untuk menghentikan bus itu. Singkat cerita, Luke menjak negosiasi. Di dalam negosiasi itu Luke berjanji akan membawa para penumpang ini dengan aman, asalkan polisi berhenti mengejar mereka yang saat ini menuju perbatasan Texas. Hal ini pun membuat Chris merasa bimbang. Di satu sisi, atasannya menyuruh Chris untuk menghentikan bus itu, tapi di sisi lain, Luke mengatakan bahwa dalam bus tersebut terdapat anak-anak dan juga wanita hamil. Akhirnya, dengan mempertimbangkan sisi keamanan para warga sipil, Chris justru bertindak nekat. But sir, I have one of them on the... Esok paginya, bus nomor 657 ini dikawal para polisi, namun Cook menolak seluruh komunikasi yang diajukan oleh polisi tersebut.
Ia bahkan menyita seluruh ponsel penumpang supaya tidak ada komunikasi sama sekali dengan dunia luar, dan ketegangan pun mulai memenuhi seisi bus. Sementara itu, Cook berusaha menghubungi temannya yang memiliki lapangan terbang kecil di pinggiran Texas. Cook berencana pergi ke sana supaya mereka bisa kabur naik pesawat, tapi untuk menuju rumah teman lama Cook itu tentu aja bus mereka membutuhkan bensin. Sehingga Luke pun akhirnya mengambil alih komunikasi dan menghubungi para polisi. Sementara itu, di kantor polisi, Chris mendapat teguran keras dari atasannya karena menolak perintah atasan. Tapi belum sempat Chris dicopot dari jabatannya, seseorang tiba-tiba memasuki ruangan tersebut dan mengenalkan dirinya sebagai detektif Marconi. Ternyata Marconi ini mendapat tugas langsung dari Kapolri setempat untuk menangani kasus ini. Jadi tanpa ragu, ia pun segera mengajak Chris kembali bergabung dan melaksanakan perintah selanjutnya. Sebelumnya Marconi telah mendapatkan informasi bahwa para pembajak bus itu minta isi solar. Untuk itu Marconi pun menugaskan Chris untuk mengirim solar kepada para pembajak tersebut. Sedangkan di sisi lain, Marconi minta regu tembak dari para SWAT untuk menargetkan para penyandera itu. Namun, karena para penyandera itu melibatkan warga sipil dan pembajakan bus ini disiarkan oleh televisi, Komandan SWAT mengingatkan Marconi kalau penembakan itu bisa saja berbahaya. Namun, Marconi tetap tidak mau tahu, ia hanya ingin Luke dan kawan-kawannya segera dihabisi. Beberapa saat kemudian, para polisi itu pun mulai menjalankan tugasnya masing-masing. Kini Chris yang bertugas mengirim bahan bakar sekaligus melakukan negosiasi, akhirnya bertemu dengan Luke. Dan ia pun bertanya seperti ini, What's the big plan? I don't know that I have. Families. What about your family? You try, officer. namun Luke adalah orang yang jenius. Dia tidak termakan bujuk rayunya Chris, sehingga Chris pun minta izin untuk memeriksa kondisi para penyandera. Chris kemudian masuk ke dalam bis dan melihat Dante yang sedang terluka. Di sini Chris masih mencoba membujuk Luke dengan alasan mengobati Dante yang terluka, tapi bukannya setuju, Cook justru menyerangnya. Akhirnya Luke pun meminta Chris keluar dari bus. Setelah itu, Luke pun membebaskan dua orang sandranya, yaitu seorang bocah laki-laki dan si wanita hamil. Luke menitipkan mereka berdua kepada Chris dan berharap segera diberi kabar kalau mereka berdua telah berada di pihak yang aman. Sementara itu, Marconi merasa sangat kesal sejak tadi pasukannya tidak bisa menembak Luke, sampai akhirnya pembajak itu pun lolos begitu saja. Karena negosiasi antar Luke dan Chris gagal, maka Marconi memutuskan untuk langsung mengepung bus tersebut, dan dengan sangat cepat, para polisi pun langsung menyerbu bus nomor 657. We got a problem. What do you see? Coming up on both sides. Get down! Serbuan para polisi itu membuat seluruh badi bus rusak, dan mereka pun terpaksa berhenti di sudut jalan. Pada saat itu, selain polisi, media televisi juga menyiarkan tragedi penyanderaan ini secara langsung. Jadi Luke, yang kebetulan menemukan pilot, langsung mengecat jendela bus agar orang-orang dari luar tidak bisa melihat atau merekam wajah mereka. Sementara itu, dengan sangat emosional, Cook menyalahkan sopir. Cook menganggapnya telah membuat mereka terjebak di tengah kejaran polisi. Cook pun mengancam sopir. Sedangkan para polisi di luar sudah siap menembak para penyandera. Sebenarnya, Cook berpikir untuk menghabisi sopir bus ini saja, dan ia tidak peduli pada siaran langsung di televisi. Bahkan, ia mengabaikan Luke yang terus mengingatkannya untuk tidak bertindak gegabah. Hingga Luke membuat keputusan penting yang sangat mengejutkan. Setelah melakukan tindakan yang sangat berani itu, Luke tiba-tiba mendapat telepon dari anaknya, Riley, yang mengatakan bahwa ia sangat merindukan sang ayah dan ingin ayahnya cepat kembali. Di situ, Luke hanya bisa menangis, lalu berjanji bahwa ia akan segera pulang menemui Riley. Setelah itu, ia merasa sangat kalut sampai membuat seluruh sandera justru merasa kasihan padanya. Melihat itu, sang sopir bus memberinya ide untuk bisa kabur dari polisi. Beberapa saat kemudian,
Luke menghubungi Marconi dan berkata bahwa ia ingin menemui Mr. Pop tanpa pengawalan polisi maupun media. Setelah itu, Luke berjanji akan membebaskan seluruh sandera dan mereka akan menyelesaikannya sendiri. Begitu para sandera ini telah bebas, Marconi dan Mr. Pop pun langsung mengikuti busnya. Mereka menduga bahwa Luke ada di sana, padahal nyatanya tidak. Karena ternyata, yang ada di bus itu hanyalah sang sopir. Luke telah melarikan diri. Sekarang, Luke sedang membajak mobil polisi dan berniat menemui teman lamanya Cook yang bernama Jono. Namun, rupanya Luke salah perhitungan, nyatanya Derrick ternyata sudah sampai di sana lebih dulu, dan ia telah menghabisi Jono. Pada akhirnya, Luke pun ikut tertangkap. Derrick sudah siap menghabisinya, namun ia masih berbaik hati dengan menanyakan kemana uang Mr. Pop pergi. Tapi Luke tidak menjawab. Ia justru menertawakan Mr. Pop yang tertipu dengan aksinya. Karena uang itu kini sudah tidak ada pada Luke lagi. Ternyata, Luke sudah merencanakan ini semua sejak awal. Wanita hamil yang menjadi penumpang bus itu rupanya adalah adiknya Luke, dan sekarang uang itu sudah sampai di rumah sakit, sehingga Riley bisa segera dioperasi. Derrick pun seketika jadi emosi. Ia tidak terima bahwa Luke telah menipunya. Derrick kemudian mengancam Luke akan menculik Riley dan menghabisinya. Otomatis, sebagai ayah, Luke tidak terima. Ia pun langsung melawan Derrick, yang kemudian Derrick semakin merasa kesal. Sementara itu, Mr. Pop yang melihat mereka berdua adu mulut tiba-tiba melakukan aksi yang sangat mengejutkan. Awalnya, Luke merasa bingung, tapi tiba-tiba Mr. Pop berada di pihaknya. Hingga beberapa saat kemudian, Mr. Pop pun menceritakan kepada Luke bahwa saat ini hidupnya juga sedang di ujung tanduk, antara hidup dan mati, karena sebenarnya ia juga sedang sakit keras. Dari situlah Mr. Pop ingin membuat keputusan penting yang tidak akan ia sesali sebelum ia bertemu dengan malaikat maut. Selain itu, sebagai seorang ayah, Mr. Pop sangat memahami apa yang sedang dirasakan oleh Luke. Jadi, sebelum Luke pergi, Mr. Pop bilang bahwa Luke adalah ayah terbaik yang pernah ia temui. Dan sekarang, Luke bisa kembali ke rumah sakit dengan tenang. Chris yang ada di rumah sakit pun akhirnya memberikan kabar bahwa Riley akan segera dioperasi. Ini berarti pengorbanan Luke sebagai seorang ayah selama ini tidak akan sia-sia. Anaknya pasti akan bisa segera sembuh. Dan dengan begitu film pun tamat. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di film selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.